Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan kelompok 12 akan menjelaskan metodologi dan pendekatan dalam manajemen pendidikan dan sejarah manajemen pendidikan. Baiklah, sebelumnya saya memperkenalkan nama-nama kelompok 12. 1. Lailatul Najmi, NIM 20 30 10 30 42. 2. Saya sendiri, Nur Hafizah, NIM 20 30 10 30 61. 3. Rati Sunevi, NIM 20 30 10 30 72. Baiklah, lanjut ke materi. A. Metodologi dan pendekatan digunakan dalam manajemen pendidikan. 1. Metode dalam manajemen pendidikan. A. Metode analisis sumber, cara, tujuan. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah melakukan analisis tentang sumber daya yang ada, baik sumber daya internal atau eksternal yang dimiliki, melakukan analisis tentang beberapa metode, cara, atau strategi yang dapat dilakukan dalam proses pelaksanaan program yang telah dirancang agar efektif dalam pencapaian tujuan, dan melakukan analisis tentang tujuan jangka pendek, menengah, dan tujuan jangka panjang secara integral dan berkesinambungan. B. Metode analisis masukan keluaran. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah melakukan analisis tentang faktor-faktor input pendidikan. Misalnya, analisis memiliki kebijakan mutu sekolah, analisis sumber daya tersedia dan siap, analisis tentang harapan prestasi yang tinggi, analisis terhadap pelanggan, khususnya pada peserta didik yang masuk, dan analisis manajemen MBS. Melakukan analisis tentang proses layanan pendidikan, misalnya analisis efektivitas proses belajar mengajar, analisis kepemimpinan sekolah yang demokratis, analisis pengelolaan SDM dan keuangan yang efektif, transparan dan akuntabel, analisis sekolah berbudaya mutu, analisis sekolah yang memiliki teamwork yang kompak, cerdas, visioner, dan dinamik, analisis kemandirian dalam pengelolaan sumber daya sekolah. C. Metode analisis ekonometrik. Metode ini memakai data empirik, statis, kuantitatif, dan teori ekonomi dalam mengukur perubahan untuk hubungan dengan ekonomi. Metode ini lebih dekat dengan pendekatan perencanaan pendidikan, model untung rugi, atau keefektifan biaya. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah melakukan analisis secara empirik atau kuantitatif tentang sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh lembaga yang berpotensi untuk bisa dikembangkan secara maksimal dalam rangka meraih keuntungan finansial secara maksimal, dan melakukan analisis tentang peluang output dari layanan pendidikan yang dapat terserap oleh dunia usaha atau industri, sehingga layanan pendidikan yang diberikan betul-betul mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Oleh karena proses layanan pendidikan yang tidak bernilai produktif memberi nilai ekonomis harus ditiadakan. D. Metode diagram sebab akibat. Metode ini hampir sama dengan pendekatan strategik. Sebagai penyusun perencanaan pendidikan yang menggunakan metode ini, hal-hal yang perlu dilakukan adalah melakukan analisis beragam problem atau beragam tantangan yang akan dihadapi oleh dunia pendidikan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan adanya analisis SWOT, strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau kesempatan, and threat atau ancaman, secara cermat pada semua aspek atau bidang-bidang pendidikan yang akan dikembangkan. E. Metode analisis siklus kehidupan. Metode ini dipakai untuk mengalokasikan sumber daya yang ada di sekolah
dengan memperhatikan siklus kehidupan produksi atau output layanan pendidikan lulusan, proyek, program, dan proses kegiatan layanan pendidikan. Tahapan yang perlu diperhatikan oleh penyusun perencanaan pendidikan yang menggunakan metode ini adalah melakukan konseptualisasi program-program dalam perencanaan pendidikan, spesifikasi program-program dalam perencanaan pendidikan, pengembangan prototipe layanan pendidikan, pengujian dan evaluasi program-program dalam perencanaan pendidikan. F. Metode proyeksi. Metode ini paling banyak dipakai dalam perencanaan pendidikan di tingkat mikro, lembaga satuan pendidikan. Perencanaan pendidikan yang menggunakan metode proyeksi akan menghasilkan cara pemecahan masalah penduduk 5 tahunan. Data persekolahan, proyeksi penduduk usia sekolah, proyeksi siswa, proyeksi ruang kelas, dan proyeksi kebutuhan guru. G. Metode perbandingan. Menurut metode ini dari yang umum kepada yang khusus, dari keseluruhan kepada bagian-bagian yang kecil, di mana disebutkan prinsip umum dahulu, kemudian diberi contoh-contoh dan perincian-perincian yang menjelaskan dari prinsip-prinsip umum tersebut. Metode perbandingan dapat digunakan pada pengajaran sains dan pelajaran-pelajaran yang mengandung prinsip-prinsip hukum dan fakta umum yang di bawahnya termasuk bagian-bagian dan masalah cabang. H. Metode kuliah. Metode kuliah adalah metode yang menyatakan bahwa mengajar menyiapkan pelajaran dan kuliahnya, mencatatkan perkara-perkara penting yang ingin dibicarakannya. Ia memulai kuliahnya dengan mengutarakan sepintas lalu tentang perkara-perkara penting yang ingin dibicarakan, kemudian menjelaskan dengan terperinci tentang perkara-perkara yang disimpulkannya pada permulaan kuliahnya. 2. Pendekatan dalam manajemen pendidikan. Pendekatan pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses, perbuatan, dan cara mendekati serta mempermudah pelaksanaan pendidikan. Jika dalam kegiatan pendidikan, metode berfungsi sebagai cara mendidik, maka pendekatan berfungsi sebagai alat bantu agar penggunaan metode tersebut mengalami kemudahan dan keberhasilan. Selain metode-metode memiliki peranan penting dalam kegiatan pendidikan Islam, pendekatan-pendekatan juga menempati posisi yang berarti pula untuk memantapkan penggunaan metode-metode tersebut dalam proses pendidikan, terutama proses belajar mengajar. Pendekatan juga dapat diartikan sebagai titik tolak dalam melaksanakan pembelajaran karena pendekatan yang dipilih dapat membantu kita dalam mencapai tujuan pembelajaran. Lebih lanjut mengenai teori pendekatan menurut Sanjaya yang mengatakan bahwa pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Menurut Armai Arif, ada 5 pendekatan yang dipakai dalam kegiatan proses belajar mengajar, yaitu pendekatan filosofis, pendekatan induksi-deduksi, sosio-kultural, fungsional, dan emosional. 1. Pendekatan filosofis. 2. Pendekatan induksi-deduksi. 3. Pendekatan sosio-kultural. 4. Pendekatan fungsional. 5. Pendekatan emosional. B. Sejarah manajemen pendidikan. Menurut Smith, menyimpulkan bahwa pembagian kerja dapat meningkatkan produktivitas dengan meningkatkannya keterampilan dan kecekatan tiap-tiap pekerja, menghemat waktu yang terbuang dalam pergantian tugas, dan menciptakan mesin dan penemuan lain yang dapat menghemat tenaga kerja. Peristiwa penting kedua yang mempengaruhi perkembangan ilmu manajemen adalah revolusi industri di Inggris.
Ilmu manajemen mulai dikembangkan oleh para ahli. 1. Manajemen di era manajemen ilmiah. Era ini ditandai dengan berkembangnya ilmu manajemen dari kalangan insinyur seperti Henry Townley, Frederick Winslow Taylor, Frederick A. Halsey, dan Harrington Emerson. 1. Taylor mendeskripsikan manajemen ilmiah adalah penggunaan metode ilmiah untuk menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan sesuatu pekerjaan. Beberapa penulis seperti Stephen Robin menganggap tahun terbitnya buku ini sebagai tahun lahirnya teori manajemen modern. 2. Henry Gann yang pernah bekerja bersama Taylor di Midvale State Company menggagas ide bahwa seharusnya seorang mampu mandor memberi pendidikan kepada karyawannya untuk bersifat rajin, industrius, dan kooperatif. Ia juga mendesain sebuah grafik untuk membantu manajemen yang disebut sebagai Gantt chart yang digunakan untuk merancang dan mengontrol pekerjaan. Manajemen ilmiah kemudian dikembangkan lebih jauh oleh pasangan suami istri Frank dan Lillian Gilbreth. Keluarga Gilbreth berhasil menciptakan mikromotion yang dapat mencatat setiap gerakan yang dilakukan oleh pekerja dan lamanya waktu yang dihabiskan untuk melakukan setiap gerakan tersebut. Era ini juga ditandai dengan hadirnya teori administratif, yaitu teori mengenai apa yang dilakukan oleh para manajer dan bagaimana cara membentuk praktik manajemen yang baik. Pada awal abad ke-20, seorang industriawan Perancis bernama Henry Fayot mengajukan gagasan 5 fungsi untuk manajemen: merancang, mengorganisasi, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1940-an ketika Patrick Blackett melahirkan ilmu riset operasi yang merupakan kombinasi dari teori statistika dengan teori mikroekonomi. Riset operasi, sering dikenal dengan sains manajemen, mencoba pendekatan sains untuk menyelesaikan masalah dalam manajemen, khususnya di bidang logistik dan operasi. Pada tahun 1946, Peter F. Drucker menerbitkan salah satu buku paling awal tentang manajemen terapan, konsep korporasi, Concept of the Corporation. Buku ini muncul atas ide Alfred Sloan, chairman dari General Motors, yang menugaskan penelitian tentang organisasi. Manajemen di era manusia sosial. Era manusia sosial ditandai dengan lahirnya mazhab perilaku, behavioral school. Dalam pemikiran manajemen di akhir era manajemen ilmiah, mazhab perilaku tidak mendapatkan pengakuan luas sampai tahun 1930-an. Katalis utama dari kelahiran mazhab perilaku adalah serangkaian studi penelitian yang dikenal sebagai eksperimen Hawthorne. Manajemen pendidikan Indonesia mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya konsep desentralisasi pergantian dari sentralisasi. Desentralisasi pendidikan tersebut dibentuk secara resmi pada tahun 1999 tentang pemerintahan daerah setelah tumbangnya rezim Soeharto tahun 1998. Dengan demikian, semenjak tahun 2001, administrasi pendidikan di Indonesia telah berubah secara dramatis. Tanggung jawab bidang manajemen dan keuangan untuk semua level pendidikan telah terdesentralisasi dari pemerintahan pusat, kebanyakan pada pemerintahan lokal. Tingkat daerah, sekolah berbasis manajemen SBM pun diperkenalkan secara nasional dan secara resmi diadopsi sebagai sebuah kebijakan pendidikan untuk semua sekolah.
negeri, swasta, dan madrasah di Indonesia dengan diluncurkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Baiklah, inilah penjelasan kelompok kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.